lagi bersama kami, Lima. Di video kami kali ini, kami akan membahas sedikit mengenai AEC. Apa sih AEC itu? AEC itu adalah singkatan dari ASEAN Economic Community, yang merupakan suatu keadaan di mana negara-negara ASEAN nanti akan bergabung menjadi satu komunitas. Dengan adanya komunitas ini, yang jelas hubungan kerjasama internasional pasti akan lebih terbuka dan intensif. Dan untuk informasi kalian, AEC ini akan dimulai pada 31 Desember 2015. Dan mengenai hal ini, kami akan meminta perspektif dari mereka yang lebih memahaminya. Di antaranya adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand, dan juga dosen-dosen kami di beberapa University International College. Yuk, mari kita simak. Kenalkan, saya Yunardi, saat ini menjabat Atase Pendidikan di KBRI di Bangkok. Kenalkan sedikit, saya menceritakan tentang pengalaman ASEAN Community di Thailand dan implikasinya terhadap Indonesia nantinya. Kita ketahui bahwa integrasi kawasan ASEAN Community 2015 itu akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Sedikit banyaknya integrasi kawasan itu meniru apa yang terjadi pada integrasi kawasan di Eropa melalui Eropa Union. Nah, walaupun tidak sama persis seperti di Eropa Union, tapi pada akhirnya suatu saat akan mengarah ke sana, sehingga implikasi positif dan negatif itu akan dirasakan oleh setiap orang di dalam kawasan ASEAN. Nah, ASEAN Community itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, pilar ASEAN Economic Community, kemudian ASEAN Social Culture Community, ASEAN Political Security Community. Namun dari ketiga pilar itu, maka ASEAN Economic Community pilar yang paling akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari yang akan dirasakan oleh setiap penduduk di kawasan ASEAN. Konsep ASEAN Economic Community didasarkan pada free flow of good atau aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, dan aliran bebas tenaga kerja terdidik. Dan di dalam bidang pendidikan yang sangat berpengaruh itu artinya adalah aliran tenaga kerja terdidik, karena pendidikan harus mempersiapkan lulusan yang siap untuk bersaing di kawasan ASEAN. Nah, dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tanggal 31 Desember 2015 nanti, paling tidak ada 7 profesi yang memungkinkan untuk bekerja bebas di kawasan ASEAN, yaitu engineer, arsitektur, surveyor, dokter gigi, dokter, perawat, dan akuntan. Nah, oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus mengacu kepada mempersiapkan diri dan mempersiapkan lulusan untuk mampu bersaing di kawasan ASEAN. Paling tidak minimal di kawasan ASEAN, kalaupun tidak bisa lebih dari kawasan ASEAN. Karena hak yang sama juga akan dimiliki oleh alumni-alumni dari negara-negara lain untuk bekerja bebas di kawasan ASEAN, termasuk di kawasan Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan ini, program pemerintah Indonesia itu memberikan kesempatan kepada anak-anak mahasiswa Indonesia untuk bisa mendapatkan international perspektif melalui berbagai program seperti dual degree, exchange program yang dibantu melalui pendanaan beasiswa unggulan. Sejumlah mahasiswa-mahasiswa Indonesia telah mengalami dan mendapatkan kesempatan seperti itu untuk belajar di Thailand selama 1 semester atau 1 sampai 1 tahun. Nah, program-program seperti ini akan memberikan pengalaman yang baik dan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan international perspektif paling tidak di Thailand, dan sehingga bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang lain yang bisa didapatkan selama belajar di Thailand untuk dapat diterapkan pada saat diberlakukan ASEAN Economic Community 2015 nanti. Bahasa resmi di kawasan ASEAN yang telah diakui oleh ASEAN Sekretariat itu adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, persiapan mahasiswa-mahasiswa Indonesia terhadap bahasa Inggris itu menjadi penting, bukan saja sebagai bahasa pengantar internasional dan bahasa resmi di kawasan ASEAN, tetapi juga kepentingan dalam hal bidang akademis yang banyak telah diterapkan di Thailand melalui program internasionalisasi
baik pada S1, S2 maupun S3. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan program pertukaran ataupun program master di Thailand sudah cukup banyak yang menerapkan dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, program bahasa Inggris menjadi penting bagi anak-anak Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Economic Community. Perlu diketahui, selain bahasa Inggris, bagi mahasiswa-mahasiswa di Thailand sendiri memandang bahasa Indonesia itu cukup penting. Oleh karena itu, pengetahuan bahasa Indonesia yang baik juga akan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia melalui program pertukaran untuk memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa Thailand. Nah, inilah suatu cara untuk saling memahami di dalam integrasi ekonomi maupun integrasi sosial dan budaya nantinya. Nah, secara akademis kalau dibandingkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa Thailand, saya berani memastikan bahwa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa kita dari Indonesia itu jauh lebih baik. Nah, namun kita tidak bisa berbesar hati karena artinya saingan kita bukan saja datang dari Thailand, tetapi dari Singapura, Malaysia, dan Filipina yang sudah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Nah, selain bahasa, tentu saja pengetahuan skill, akademik, dan budaya kita itu juga menjadi penting selama program pertukaran, dan ini akan menjadikan sesuatu yang baik untuk memberikan promosi budaya kita dan bahasa kita kepada mahasiswa-mahasiswa Thailand. So they're asking me to talk about the ASEAN community. So right now we're gonna have many neighborhoods. Okay, we can get close to each other. We can be the unity together, and everything is gonna be the free flow, like the labor, the income, the salary, money. Everything is gonna be more free flow. So everyone gonna get close to each other. So I hope that the exchange students, like Indonesian students here, they can understand more about Thailand, Thai culture, and they for sure they're gonna exchange many things together. They have many Thai friends now. Okay, so they have. I hope that they have such a good experience for their life, and we hope that we're gonna have the exchange student from Indonesian student again. Thank you. About the ASEAN community thing, okay, what kind of tips can I give you? Like what I said, you should study Chinese. It's very important. No, it's not a joke. I'm very serious because as far as I know, there are a lot of Chinese communities, especially in the ASEAN countries. So I will see in 2 or 3 years' time, and then after this ASEAN community, become a reality, and then it's gonna be really, really helpful for the students to have another second language, or maybe the third language besides the English. Okay, and then the Chinese is what I highly recommend because it's not good. It's not only good for the future career, and then it's not only helpful for your future career, but also gonna be very helpful if you want to do some your own business, which is because now Chinese people are pretty much everywhere. They're gonna take over the whole world. Talking about ASEAN, in the next 2 years, there would be many people working about ASEAN. There would be a good opportunity with both of other people in the other country, also with the people in Thailand as well. So to learn from each other is the key idea. Okay, so I believe that my 5 students having a lot of chance to learn from other people, because here we are not only focusing on theory, we also have like many of the experience. So if you're not ready, please join us, the double degree program. And for the part of the ASEAN community that we come on the 2016, our students should to be prepared themselves. It's not only for knowledge, but should to prepare about the friendship like an Indonesian student that can work with other ones.
in the like in the community. Like they can study in here and they can join and students understand them what they do. And after that, when they're back to Indonesia, it's very easy for them to work in the ASEAN. Thank you. I think it's a good idea that they're getting together in 2015, and it'll be easier for people to move around the ASEAN region to find jobs, and it'll be make it more competitive for everybody in the region. So I think overall it's a good idea. I know that the ASEAN is very important now, and it will coming in 2015, right? It's kind of will be the community and unity. It's not separate the country by each country, but all of the people will be joined, walk in and walk out across the country. So the relationships and the communications would be very important of this. So I think it's the good chance if you can coming to Thailand and learn some culture in Thailand and try to learn about the people in Thai. So very welcome all of you in Thailand to come to Thailand. Thank you very much. What they should prepare for the ASEAN community. I think right now is about 2 years to be ASEAN community. So I think in ASEAN they have so many languages. So maybe the students should learn more other languages like Vietnamese language. And for any other things, I think I thought that not just only the student itself, but it should be the company or the fact or the business should prepare to welcome them also. So they should have the same standard. Demikianlah beberapa perspektif dan pesan-pesan mengenai ASEAN Community 2015 yang kami harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian, mari kita sambut ASEAN Community 2015 bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan persiapan yang matang. Sampai bertemu lagi di episode kami selanjutnya. 5 pribadi, 1 cerita. Saksikan terus. 5 pribadi, 1 cerita. 5 pribadi, 1 cerita. 5 pribadi, 1 cerita.